Saya Muhammad Adi Marta. Saya Binta Fajaresya. Saya Piparski. Saya Danisa. Kami akan mempresentasikan kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama, kerajaan Islam di Jawa ada satu kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu berdiri pada pertengahan abad 15 Masehi. Kerajaan Demak itu penyebab dari kemundurannya kerajaan Majapahit. Pendiri kerajaan Demak itu adalah Raden Patah. Raden Patah adalah seorang putra mahkota Majapahit. Raden Patah adalah raja terakhir Majapahit Brawijaya V. Dari permaisuri yang bernama Siu Banci. Raden Patah memimpin kerajaan Demak dari 1500 hingga 1518 Masehi dan diberi gelar Penembahan Jinbun yang berasal dari bahasa Tiongkok yang artinya orang kuat. Selanjutnya pada masa kekuasaan Adipati Unus. Adipati Unus itu merebut Selat Melaka dari Portugis untuk merebut bandar perdagangan. Selanjutnya ada Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ini merebut pulau-pulau di Jawa seperti Tuban, Madura, Madiun untuk penyebaran Islam. Yang terakhir ada Arya Penangsang. Arya Penangsang ini adalah raja terakhir dari kerajaan Demak yang dimana puncak kegagalan dari Kesultanan Demak pada 1568 Masehi. Ada pemberontak kiriman dari Hadi Wijaya yang saat itu menghancurkan kerajaan Demak dan berakhir, lalu mulai dipindahkan ke kerajaan Pajang. Selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah kerajaan yang didirikan di ujung Pulau Jawa, yaitu di Banten. Hasanuddin ditetapkan sebagai Adipati Banten dan Fathahillah menjadi Adipati Jakarta pada tahun 1527. Keduanya memimpin atas nama Kerajaan Demak. Maulana Hasanuddin yang menikah dengan Putri Sultan Trenggono akhirnya melepaskan Banten dari Demak dan menjadikan kerajaan mereka setelah terjadi kudeta di Demak oleh Arya Penangsang. Selanjutnya raja-raja yang menduduki takhta kerajaan Banten adalah Sultan Maulana Yusuf, Sultan Maulana Muhammad Nasruddin, Pangeran Seda Ing yang berada di Palembang. Selanjutnya Sultan Abdul Syafiq Mahmud Abdul Qadir, Sultan Abdul Mu'al Ahmad Tamatullah, Pangeran Abbasi, Sultan Abdul Fattah, dan Pangeran Surya Syekh Muhammad Nasruddin, Pangeran Abdul Qadir. Selanjutnya ada Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya pada tahun 1568 tidak berumur panjang. Kerajaan Pajang terus-menerus mengadakan ekspansi ke Jawa Timur. Setelah berhasil menaklukkan penguasaan lokal di Jawa Timur, Raja Pajang memberikan hadiah kepada dua orang yang berjasa dalam penaklukannya. Terus yaitu Kiai Ageng Pamanahan dan Kiai Ageng Panjawi. Kiai Ageng Pamanahan yang telah berjasa dalam pertempuran melawan Arya Penangsang diberi kekuasaan di Mataram, sedangkan Kiai Ageng Panjawi diberi kekuasaan di Pati. Terus ada sepeninggalan Kiai Ageng Pamanahan 1584. Putranya yang bernama Panembahan Pak Senopati ing Alaga Sutawijaya menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Adipati Mataram dan sekaligus diangkat sebagai Panglima tentara Pajang. Terus setelah Sultan Hadiwijaya meninggal tahun 1582, tahta Pajang direbut Arya Pangiri menantu Hadiwijaya. Dan putra Hadiwijaya yang bernama Pangeran Bonowo meminta bantuan kepada Adipati Mataram. Terus
penembahan Senopati untuk merebut tahta kerajaan Arya Pangin kalah dan melarikan diri ke Banten. Sementara itu Panglima Bonowo menyerahkan tahta kerajaan kepada Panembahan Senopati. Berakhirlah kerajaan Pajang dan selanjutnya berdirilah kerajaan Mataram. Dan sekian, terima kasih. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Sultan Wijaya dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga Saidin, penagan kepala negara dan pengatur agama. Sultan Wijaya bercita-cita untuk menaklukkan Mataram Islam berada di kota Gede. Raja Islam yang pertama memerintah kerajaan Mataram Islam, antara lain Panembahan Senopati pada tahun 1556 sampai 1601, Mas Jorong dan Sultan Agung Hayang Susomo. Sultan Wijaya adalah pendiri kerajaan Mataram yang bergelar Senopati ing Alaga Sayyidin Batanagama. Ayahnya Senopati dan bergelar Sultan Hayawati. Selain Mas gantikan sepertinggal Sultan Agung, yaitu dimulai ketika Angkurat I berperang melawan FOC mulai bisa memasukkan tengahnya ke Mataram dan berlangsung sampai kepada anak-anak keturunannya. Mataram terpecah menjadi 4 kerajaan berdasarkan Giyati pada tahun 1755 di Mataram. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan tentang kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Pertama itu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini berdiri pada awal abad ke-16 Masehi, yang dimana didirikan oleh raja yaitu yang bernama Raden Patah. Ia mendapatkan gelar Panembahan Jinbun yang berasal dari bahasa Tiongkok yang artinya adalah orang yang kuat. Lalu Raden Patah ini memerintah Kerajaan Demak dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Dan masa kejayaan Kerajaan Demak ini di bawah kepemimpinan Adipati Yunus, yang dimana Adipati Yunus ini mampu menguasai hampir sebagian dari daerah Pulau Jawa. Itu ada Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten ini mengalami masa kejayaan pada pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yang dimana Sultan Ageng Tirtayasa ini memiliki nama kecil yaitu Pangeran Surya. Lalu Sultan Ageng Tirtayasa ini mengangkat putranya yang bernama Sultan Haji sebagai raja muda. Dikarenakan Sultan Haji ini terlalu bersahabat dengan VOC, yang dimana ada kesalahpahaman antara Sultan Ageng Tirtayasa, yang dimana ia tidak setuju dengan hal tersebut. Lalu terjadilah perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji, lalu Sultan Ageng Tirtayasa ini berhasil dikalahkan oleh Sultan Haji karena dibantu oleh VOC. Yang ketiga itu ada Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini didirikan oleh Sultan Hadiwijaya pada tahun 1568. Sayangnya Kerajaan Pajang ini tidak memiliki umur panjang dan dengan itu berakhirlah Kerajaan Pajang tersebut. Akhir itu ada Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini didirikan oleh Wijaya yang memiliki gelar itu Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama, yang artinya adalah kepala negara atau pengatur agama. Dan Kerajaan Mataram Islam ini mendapatkan masa kejayaan itu pada pemerintahan Sultan Agung Hanyara Kusuma, yang dimana ia mampu menundukkan kota-kota di pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta berupaya untuk mengusir VOC dari tanah Mataram Islam. Mungkin sekianlah presentasi dari kami kelompok 2. Saya mewakili dari teman-teman yang melakukan presentasi. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.